Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini lewat renungan harian Toraya bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi 11 November 2023. Firman Tuhan yang boleh hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai pada ayatnya yang ke-34. Dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang mengangkat ucapan syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Bapa mengawali pagi yang indah ini yang Tuhan anugerahkan kepada kami dengan bersekutu dengan Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai pada ayatnya yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengikat perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuikat dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi tuan atas mereka. Dengan demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuikat dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak perlu lagi orang mengajar sesamanya atau saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Dengan demikianlah firman Tuhan. Karena aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada pagi ini diberikan judul, Mereka akan menjadi umatku. Tau iya to mai ladadi taungku. Setiap orang Kristen yang baik mesti menjadi warga negara yang baik. Di sisi lain, mereka pun memiliki identitas sebagai warga kerajaan Allah. Secara administratif, identitas kewarganegaraan dapat ditunjukkan melalui kepemilikan KTP.
Lalu bagaimana dengan identitas sebagai warga kerajaan Allah? Apa yang menjadi tandanya? Identitas sebagai warga kerajaan Allah bukanlah hal yang terlihat secara fisik, tetapi lebih kepada transformasi batin dan rohania yang diberikan oleh Tuhan melalui iman dan ketaatan pada perjanjiannya. Hukumnya tertulis pada loh batu pada masa lalu, tetapi sekarang tertulis dalam batin kita. Dan Allah mengajak kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengannya melalui perjanjian ini. Allah ingin mengubah hati kita sehingga kita mencintainya sepenuh hati. Perjanjian baru ini juga menyatakan bahwa Allah adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Dia adalah penguasa dunia yang harus diagungkan dan Sang Bapa yang dikenal dan dicintai karena Kristus. Allah ingin hadir di setiap aspek hidup kita, menjadi bagian dari siapa kita secara keseluruhan. Yeremia mengingatkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, daripada hanya melakukan hal-hal yang harus kita lakukan secara formalistik. Allah meminta hati yang tulus dan penuh kasih. Kita sudah mendapatkan hak istimewa, yakni sebagai warga kerajaan Allah yang dijamin oleh pengorbanan Yesus. Kiranya kita semua dapat menanggapi panggilan ini dengan hati yang rendah dan penuh sukacita, sehingga kita menjadi umat-Nya yang selalu merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengangkat ucapan syukur atas berkat firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada pagi ini. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan firman-Mu ini akan menjadi suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami jemaat Bogor yang mungkin dalam kelemahan tubuh atau menghadapi pergumulan. Mari Tuhan hadir sebagai penolong buat saudara-saudara kami, sehingga boleh memperoleh kesembuhan dan memperoleh jalan keluar dari setiap pergumulan hidup. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa Bapa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan hadir di dalam hidup orang tua kami. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang prima kepadanya Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera di dalam masa-masa tuanya Tuhan. Agar senantiasa orang tua kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, pagi ini kami juga mau berdoa sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi yang indah ini. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Bapa, mari Tuhan berkati kami semua. Sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan
dan dari dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa. Ampunkan salah dan dosa kami, dan dengarkanlah doa yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.